saudara sekalian, ada pertanyaan yang paling prinsip yang harus kita persoalkan sebagai makhluk yang hidup di semesta, di mana ada Sang Khalik atau Sang Pencipta. Kalau kita percaya bahwa kita hidup di satu semesta, di mana ada Sang Khalik atau Sang Semesta, kita mau mempersoalkan apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Sang Khalik itu. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak ada di daerah tak bertuan. Kita ada di daerah yang bertuan. Kita bukan di daerah yang netral hukum, tetapi kita ada di daerah di mana ada Sang Penguasa yang aktif memerintah. Yang pertama, yang memiliki hukum-hukum yang harus ditegakkan. Yang kedua, yang lebih dalam lagi adalah yang memiliki pikiran dan perasaan yang mestinya ciptaan yang diciptakan mau mengerti apa isi hatinya, apa keinginannya, apa maunya, dan memuaskan dia. Kalau kita tidak mempersoalkan hal ini, lebih baik kita tidak pernah jadi manusia, saudara. Lebih baik kita tidak pernah hidup. Lebih baik jadi monyet. Sebab monyet atau binatang hidup dan mengakhirinya tanpa pertanggungjawaban. Beda dengan manusia. Manusia memiliki pertanggungjawaban, saudara-saudara. Dan ini yang harus kita mengerti dengan benar di sepanjang sesi-sesi kita hari ini. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu bukan memilikinya sendiri, tetapi membagikannya kepada orang lain. Katakan amin. Tentu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Tuhan, dan saudara-saudara sekalian yang mendapat kesempatan untuk berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan, betapa pentingnya saudara menjadi agen-agen kebenaran ini. Agen-agen transformasi, yaitu pola berpikir yang diubah. Nah, mari kita melihat saudara-saudara sekalian satu bagan ini. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam? Apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Sang Khalik itu? Nah, dari kitab Kejadian kita menemukan, saudaraku, ternyata Tuhan semesta alam itu memiliki kehendak. Ia adalah seniman sekaligus arsitek. Seniman dan arsitek yang luar biasa. Ia menciptakan bumi ini dalam kitab Kejadian kita tahu, Kejadian pasal 1. Dan di setiap hari penciptaan setelah usai menciptakan sesuatu, Sang Khalik mengevaluasi, menilai, dan tentu juga menikmati dan mengatakan baik. Baik. Dan di akhir penciptaan di Kejadian pasal 1 ayat 31, setelah Allah menciptakan bumi ini dengan segala isinya 6 hari, beserta manusia di dalamnya, maka Tuhan menilai ciptaannya dengan kalimat, sungguh amat baik. Itu kalimat sebenarnya ada pendobelan makna. Wahine'eh tof maut. Tof itu top. Maut itu berarti very. Sangat sudah top. Top. Bahasa Inggris mengenal top. Udah top pakai very lagi. Very sangat, sangat baik. Sangat the best. Very best. Begitu bahasa Inggrisnya. Tof maut, tof itu bagus, saudara. Makanya kalau saudara jalan-jalan ke Israel ketemu orang Ibrani,
Mereka berkata Boker Tov, artinya selamat pagi. Boker Tov. Sangat bagus. Nah, di sini Tuhan menikmati. Tuhan menikmati. Tuhan memiliki nilai-nilai estetika seniman. Kalau tidak, Tuhan tidak akan bisa berkata sungguh amat baik. Sebab tidak mungkin orang buta berkata lukisan itu bagus, sapuan kanvasnya luar biasa, paduan warnanya bagus. Boleh tanya, you lihat? Enggak. Tidak mungkin juga, saudara-saudara sekalian, orang berkata begini, restoran itu enak sekali. Restoran itu enak sekali. Enak sekali. Kalau ditanya, pernah makan di situ? Belum. Kalau dia berkata enak, dia sudah mencicipi. Kalau dia mengatakan indah, dia sudah menikmati. Nah, Tuhan kalau mengatakan indah, karena Tuhan menikmati. Dia ciptakan manusia, saudara. Manusia untuk mengelola ciptaannya. Dan kalau Bapak Ibu memperhatikan Kejadian pasal 1 ayat 28, ya, Tuhan memberikan mandat kepada manusia, dan di balik mandat itu luar biasa, ya. Sedikit saya singgung juga di sini, ya. Supaya Tuhan mengelola, maksud saya supaya manusia yang diciptakan Tuhan ini mengelola bumi sangat sempurna. Hukum-hukumnya sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau hari ini, saudara, kita lihat metabolisme tubuh kita ini, kita lihat ciptaan Allah ini perfect, sangat sempurna. Sungguh amat baik, very best. Sungguh amat baik, very best. Nah, kalau saudara membaca Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan memberikan perintah untuk menguasai, mengelola bumi ini, saudara. Tidak saya cantumkan di buku ini. Ketika Tuhan mengatakan taklukkan radah, rabas dalam bahasa Ibraninya, itu artinya manusia harus menaklukkan semua, baik secara material, non material. Justru yang non material ini yang berat. Bukan hanya mengelola bumi yang kelihatan, tetapi juga halangan atau rintangan-rintangan di balik yang material ini. Siapa kalau bukan siapa? Malaikat yang jatuh, Lucifer. Lucifer dibuang kemana, saudara? Lucifer dibuang kemana, saudara? Dibuang kemana? Bumi. Tapi justru di bumi inilah Allah membangun tamannya. Nah, Taman Eden itu taman yang indah, tapi bukan taman yang nyaman, saudara. Indah itu nggak selalu nyaman, saudara. Orang boleh kaya, punya rumah bagus, indah, tapi belum tentu nyaman. Taman Eden itu taman yang indah, tapi belum tentu nyaman. Kenapa? Sebab manusia harus menghadapi oknum yang dibuang ke bumi. Jadi kalau dikatakan tidak nyaman juga salah, tapi tidak nyaman sempurna karena manusia harus menaklukkan bumi. Tentu yang ditaklukkan bukan hanya secara material, tapi juga non material. Lucifer. Nah, ini yang tidak pernah dipikirkan oleh banyak orang selama ini, saudara. Ya, sampai di sini nangkep? Masih bisa diikuti? Oleh sebab itu kita sekarang bisa menyimpulkan sederhana bahwa manusia yang diciptakan ini selain mengelola bumi juga menaklukkan Lucifer. Saya mau tanya kepada saudara, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, perlukah Tuhan Yesus datang ke dunia? Nggak perlu. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, kira-kira siapa yang mengalahkan Lucifer? Ataukah Lucifer dibiarkan eksis hidup?
Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu pendeta juga yang tidak pernah mempercakapkan hal ini, lalu saya mempercakapkannya, keningnya mulai dilipat. Tapi ini prinsip, nanti berkaitan dengan kalimat seperti aku menang, kamu menang. Itu berkaitan dengan hal itu. Seperti aku menang, kamu menang. Tapi selama ini kan banyak WL, pendeta bicara, katakan sebelahmu kamu menang. Kapan dia berperang? Yesus menang untuk kita. Oh ya, dia menyediakan fasilitas keselamatan untuk kita. Tapi jangan lupa, Tuhan katakan juga kerjakan keselamatanmu. Jangan lupa, dia juga berkata seperti aku menang, kamu menang. Tuhan tidak berkata, aku menang dan otomatis kamu menang. Tidak. Alkitab mengatakan, Pak, kita lebih dari pemenang. Oke, konteksnya apa? Baca Alkitab itu harus lihat konteks. Dalam kitab Roma pasal 8, ketika Paulus berkata, kamu lebih dari pemenang. Saudara, dari ayat 1. Yang menderita bersama dengan Kristus, dimuliakan bersama Kristus, ayat yang ke-17, betul? Ayat yang berikut. Penderitaan zaman sekarang tidak sebandingan kemuliaan yang kita dapat. Terus bagaimana Paulus dalam aniaya, dalam penderitaan, tapi tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Menderita dulu, aniaya dulu. Setelah menderita, aniaya, pedang, nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi yuk setia dulu, yuk menderita bersama dengan dia dulu. Masih bersama saya? Nah, ini nggak tahu bagaimana orang Kristen sekarang di Jakarta itu paling rajin kalau ngomong, katakan sebelahmu kamu pemenang. Capek deh. Jadi kayak anak kecil di 17-an Agustus. Ketika kakaknya terima piala karena juara pingpong. Lalu adiknya berkata, mami, aku juga mau piala itu. Maminya bilang, enggak boleh. Itu untuk kakak yang menang pingpong, juara RT. Mami, aku minta, mami. Belum, kamu belajar pingpong dulu. Ikut bertanding dulu baru dapat piala. Maminya gedein dia, maminya beliin meja pingpong, maminya beli bed pingpong, betul? Soal dia pinter bukan soal maminya lagi. Maminya siapkan fasilitas, anaknya yang mesti berlatih. Baru berlomba jadi menang. Apakah kalau sudah memberikan meja pingpong, bed pingpong, otomatis pinter pingpong? Enggak, keselamatan disediakan. Tetapi apakah mau jadi pemenang? Itu perjuanganmu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Enggak bisa otomatis, bro. Enak aja loh. Ini yang kita mesti mengerti, apalagi kekristenan di wilayah-wilayah kantong Kristen udah jadi malas memble, saudara. Nggak bikin apa-apa. Dia pikir kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib otomatis semua lancar, mengalir. Bengawan Solo kali mengalir. Sampaikan nanti kepada teman-teman yang lain, salah itu. Keliru itu. Nah, si kecil yang mau jadi piala, mau dapat piala tadi, ya akhirnya mama beli ini tuh piala-pialaan plastik. Nih, imitasi, betul? Nah, banyak orang Kristen dibohongi dengan imitasi. Katakan kamu umat pemenang. Bohong. Injak iblis dengan kuasa Allah. Dia pikir kecoa. Lah kecoa diinjek aja bisa lari kok. Imitasi sekarang ini bikin orang bodoh. Tapi sekarang ini gereja-gereja, khususnya gereja-gereja karismatik, meledak-ledak dengan emosi tanpa pengertian. Fantasi tanpa pengertian. Iblis sudah kalah. Emang oleh Tuhan Yesus dia kalah. Tapi kamu juga harus mengalahkan dia. Gimana caranya? Kalahkan dagingmu.
kalahkan keinginan matamu, kalahkan watak-watak kamu atau sinful nature-mu. Watak dosa belum kamu kalahkan, kamu merasa menang. Menang dari mana? Nah, pekerjaan pendeta jadi berat di sini. Kalau kita cuma jual jasa, mendoakan orang sakit, mendoakan orang punya masalah, mengkonseling, itu pekerjaan mudah, Pak. Yang sulit ketika kebenaran harus disampaikan, sehingga orang mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Harus tetap di dalam firman, meno. Tetap di dalam firman. Artinya terus-menerus menekuni firman. Nah, kalau kita cuma diajar Allah itu baik, luar biasa, sungguh baik. Baik yang bagaimana? Baik menurut siapa? Jadi goblok semua loh. Namanya redundant. Jadi kalau orang bilang baik, luar biasa, baik, itu lama-lama nggak pakai pengertian tuh. Ini membangun pola berpikir yang bodoh. Saya bukan mau nyerang gereja karismatik atau Pentakosta. Jangan begitu, karena semua orang gereja karismatik Pentakosta begitu. Tapi rata-rata begitu. Khususnya di gedung-gedung itu yang sekarang baru-baru muncul nih. Waduh, itu capek deh saudara. Pendetanya pun nggak pernah belajar Alkitab dengan benar. Dia punya pengalaman pribadi disodorkan seolah-olah jadi dasar-dasar iman. Wah, itu merusak. Akhirnya mimbar gereja menjadi mimbar yang dikomandoi, dikontrol oleh neraka. Cirinya apa cirinya? Ketika orang menekankan kemakmuran jasmani, itu setan. Asli itu setan. Tapi ketika kebenaran menekankan karakter yang diubahkan, dan langit baru, bumi baru, itu baru benar. Nah, kalau Anda tidak berpikir secara benar, tidak mungkin. Akhirnya banyak anak-anak kita pindah agama. Jadi artis, kawin dengan politisi, lalu pindah agama. Kayak nggak pernah jadi Kristen, lalu ngomong di TV. Setelah saya pindah agama, saya tenang jiwa saya. Kamu belum mengenal kebenaran. Kamu belum mengenal kebenaran, jangan ngomong gitu. 350 tahun orang Kristen teraniaya sejak Tuhan Yesus naik ke surga sampai tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan Eropa. Orang Kristen nggak pernah punah, tanpa pedang mereka mengalahkan Eropa. Beda dengan agama-agama tertentu mengalahkan dengan pedang. Tanpa pedang kok kokoh? Karena hebatnya Injil. Kalau Injil hari ini dimodifikasi, dikawinkan dengan semangat zaman, jadi kacau Injil. Orang tidak menikmati Injil yang benar. Orang bisa pindah agama, tapi kalau orang mengerti Injil yang benar, nyawanya pun jadi tidak bernilai demi kebenaran Injil. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya ini ada murid-murid sekolah kita, Bapak Pendeta dan saudara-saudara sekalian pecinta suara kebenaran, sampaikan ini. Sampaikan ini, saudara. Kita harus kembali kepada Injil yang benar yang diajarkan Tuhan Yesus, yang telah diteruskan oleh rasul-rasul Tuhan, bahkan bapak-bapak gereja kita yang militan. Bukan orang-orang Kristen sekarang yang dikit-dikit Allah itu luar biasa, memberkati dengan limpah. Lalu Tuhan Yesus disamakan dengan setan atau jin yang bisa dimintain apa-apa gitu. Akhirnya orang Kristen itu ikut Tuhan Yesus bukan dengan asas yang benar, mestinya asas devosi, tapi jadi asas manfaat. Kalau orang ke dukun begini nih saudara, Mbah, apa? Saya datang, Mbah. Mau apa? Ya, saya datang, Mbah. Mau apa? Saya belum kawin. Usia saya sudah hampir 40 tahun, Mbak. Jangan-jangan disentuh, jangankan disentuh, Mbah, dilirik aja enggak, Mbah. Oh, bagus. Begini kamu. Saya mandiin dengan bunga 7 rupa.
kamu akan menjadi laku di pasar. Dari bercakap gending sampai om tong-tong akan tertarik kepadamu, dimandiin. Itu kan asas manfaat. Ada yang berkata gini, Eyang, apa? Saya datang, Eyang. Mau apa? Ya, saya datang supaya rezeki saya lancar, Yang. Saya buka toko sepi banget, Yang. Oh, kamu tabur dengan pasir di Gunung Bromo. Itu asas manfaat. Kalau datang ke Tuhan nggak boleh begitu. Nah sekarang yang diajar ke banyak gereja itu seolah-olah datang kepada Tuhan untuk minta tolong. Salah itu. Keliru benar, saudara. Kalau datang ke Tuhan itu mesti gini. Tuhan, aku datang padamu. Aku datang padamu. Mau apa anakku? Aku datang. Kalau ke dukun, aku datang, Pak. Mau apa? Aku datang, Pak. Ya, mau apa? Saya datang, Pak. Mau apa? Ya, saya datang. Dan kowe. Mau minta apa kamu? Saya datang, Pak. Terserah Mbah mau apa. Loh. Terserah Mbah mau apa, terserah. Loh, kamu datang kok terserah saya mau bikin apa. Beda kalau kita sama Tuhan. Tuhan, aku datang padamu. Mau apa anakku? Aku datang Tuhan. Mau apa? Ya aku datang Tuhan. Mau apa? Ya Tuhan ciptakan aku mau apa? Tepuk tangan saudara. Bagaimana Tuhan doa supaya Tuhan berkati? Nggak perlu. Tuhan itu bukan hanya bermanfaat, lebih dari bermanfaat. Dia bapakmu. Anak kita belum lahir saja udah ada kereta bayi, tahu nggak? Belum sekolah diasuransikan pendidikan. Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu. Jangan diajar lagi. Ayo minta Tuhan. Bayangkan kalau tiap pagi anak bangun berkata, Mami, itu nasi goreng boleh dimakan nggak? Boleh sayang. Besok lagi, Mami, nasi goreng itu boleh dimakan nggak? Mami memang ke pasar, siapin semua itu untuk kamu sayang. Besok lagi, Mami, nasi goreng itu boleh dimakan nggak? Ntar Mami gampar loh. Ya iyalah, masuk ya iya dong. Memang Mami siapin untuk itu. Anda ngerti nggak orang Jepang nggak pakai Tuhan Yesus kaya raya? Tahu nggak orang-orang RRC, sebagian besar orang Kristen makmur. Sekarang di negara yang kuat maksud saya. Tanpa Tuhan, Dia memberi matahari kepada orang benar, orang nggak benar, memberikan hujan orang baik, orang yang jahat. Adil, tergantung kau pungut, seberapa banyak kau pungut. Yang diperbaiki itu mentalnya. Makanya kalau Kristen yang benar, rajin bekerja, giat jaga kesehatan, pasti Tuhan berkati. Orang kafir aja diberkati, Pak. Lalu kita mau pakai sistem kayak dukun tuh loh. Ayo mari saya doakan, mari nanti masalahmu akan selesai. Tidak bertanggung jawab. Kalau dia miskin karena main judi atau tidak hemat, kita doakan, tidak benar. Rubah dulu mentalmu. Rubah dulu watakmu. Amin. Kalau sungguh-sungguh mendahulukan kerajaan Allah, semua ditambahkan. Ditambahkan pun bukan supaya mobilnya lebih bagus, rumah tangga besar. Ingat ayat sebelumnya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ayat sebelumnya, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Baru ayat 33, mendahulukan kerajaan Allah, semua ditambahkan. Bukan supaya rumah tambah gede, mobil tambah bagus. Salah. Kamu lebih efektif mengabdi buat Tuhan. Tapi orang-orang Kristen rata-rata rumah, duit tambah banyak, rumah tambah bagus, mobil tambah mewah, itu red setan bikin begitu. Mestinya duit tambah banyak, lebih efektif untuk pekerjaan Tuhan. Lebih kaya menjangkau jiwa lebih banyak. Lebih kuat ekonomi membela dan mengawal Injil. Lebih besar. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berkata kepada sahabat-sahabat saya, kalau uang saya banyak nanti, saya nggak ganti mobil. Paling saya ganti tahunnya. Saya bisa naik Mercy, saya tidak akan naik Mercy.
Selain jadi pendeta, saya juga punya usaha. Bisa saya naik mobil Mercy? Nggak boleh. Rumah saya pun nggak akan saya ganti. Paling cari ke rumah yang sedikit ada parkirnya. Sekarang parkir setengah mati, saudara. Depan rumah. Nggak mungkin saya beli rumah yang sampai 4-5 M, enggak kan? Jadi contoh, teman saya bilang, Pak jangan ngomong gitu dulu nanti. Oh, enggak, saya pagari diri saya dengan janji. Supaya kalau saya nanti nggak tepati, orang ninggalin saya. Jadi contoh. Saya bukan nggak bisa naik mobil bagus, Mercy. Dulu saya udah pernah naik, itu sahabat saya, Pak Frediman kita, pengusaha juga itu. Saya bilang, Mercy, ambil ganti deh. Sempat saya naik Mercy. Nggak bisa naik ini. Nah, jadi contoh, saya jadi pendeta walaupun saya bisa naik Mercy. Karena itu barang mewah. Kecuali saya pengusaha juga. Kecuali saya pengusaha. Tapi saya ini pendeta plus pengusaha, bukan pengusaha lalu jadi pendeta. Pendeta dulu baru. Dari mahasiswa sih, saya sudah bisnis, saudara. Dari mahasiswa. Jadi yang prinsip hari ini adalah harus asas devosi. Mengabdi. Nah, hamba-hamba Tuhan mesti dikumpulkan. Terus dengar saya khotbah ini. Kerja keras bagaimana merubah watak karakter jemaat. Kalau watak karakter jemaat diubahkan, jangan takut soal ekonomi, hamba Tuhan dan pelayanan. Pasti Tuhan cukupi. Karena ini bukan bisnis kita, ini bisnisnya Tuhan. Tuhan pasti penuhi kebutuhannya. Nih, calon-calon hamba Tuhan, ingat ya nak, kamu melayani Tuhan bukan mencari hidup, kamu memberi hidup. Ingat, memberi hidup. Rela jadi korban, bukan makan korban. Nggak akan miskin karena yang kita layani Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Kebenaran seperti ini akan merebut Sulawesi Utara untuk Tuhan. Kita rebut Kawanua ini untuk Tuhan Yesus, saudaraku. Miliki prinsip yang benar dalam kebenaran. Nah, Tuhan menciptakan ini untuk apa? Benar mengelola bumi dan segala keindahannya. Tetapi ada agenda besar yang tersembunyi. Agenda besar itu adalah bagaimana menaklukkan kuasa kegelapan. Tidak mungkin tidak ada agenda itu. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, kenapa ketika iblis jatuh, memberontak, Allah sendiri nggak lawan iblis? Sebenarnya Allah bisa lawan. Sebenarnya bisa dilawan. Tapi enggak, Allah nggak melawan, nggak membinasakan. Logika kita kalau iblis jatuh, Allah bisa bunuh supaya tidak merajalela. Tidak. Yang melawan hanya malaikat-malaikat. Betul? Betul? Hanya malaikat-malaikat. Itu pun akhirnya malaikat-malaikat tidak bisa mengalahkan dia. Malaikat-malaikat nggak bisa mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan ini, saudaraku. Satu, darah Yesus. Ini di Wahyu pasal berapa, saudara? 12. Ada lagi kesaksian. Orang yang tidak menyayangkan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia memperolehnya. Nyawa di sini dalam bahasa Yunaninya psuke. 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 Ini jiwa. Dalam jiwa ada keinginan, ada perasaan, ada kehendak. Mau enggak ada kehilangan nyawa, keinginan, perasaan, kehendak? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Pikiran yang diubahkan. Siapa? Kesaksian orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jadi kalau Tuhan berkata kamu harus menang seperti aku menang. Maksudnya ini, darah Yesus itu simbol kemenangan. Saya kasih tahu ya, iblis tidak takut darah Yesus sebelum dia disalib. Amin.
Sebelum disalib, darah Yesus tidak menakutkan iblis. Begitu disalib, darah itu representasi, simbol, bukti dari ketaatannya. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini yang bisa mengalahkan. Mengapa itu bisa mengalahkan, saudaraku sekalian? Saya masih punya banyak penjelasan. Kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya, Wahyu pasal 12. Malaikat tidak bisa mengalahkan. Yang bisa dilakukan oleh Allah hanya membuangnya ke bumi, tapi nggak bisa membinasakan. Alkitab mengatakan dalam surat Yohanes, dia datang membinasakan pekerjaan iblis. Yang bisa siapa? Tuhan Yesus. Itu pun setelah manusia jatuh dalam dosa. Kalau nggak jatuh dalam dosa, manusia yang mesti mengalahkan. Makanya Yesus disebut sebagai Adam kedua. Adam terakhir. Ada Adam pertama, Adam kedua. Adam kedua itu Adam terakhir. Jadi kalau Tuhan Yesus kalah, selesai. Iblis bisa berkuasa, saudara. Makanya sebagai orang Kristen kita mulai tanya, what is the reason I live? Apa alasan aku hidup? Mengapa aku diciptakan? Jangan seperti orang-orang hari ini. Untuk apa dia diciptakan? Gak ngerti. Yang dia tahu sekolah. Setelah sekolah, mama bawa ke SMP, SMA, kuliah, kawin, punya anak, membesarkan anak, punya cucu, cari fasilitas yang lengkap. Wajar normalnya hidup bagaimana sih? Ini yang dikatakan sebagai patro paradoto, cara hidup nenek moyang yang sia-sia. Ini 1 Petrus 1 ayat 18 itu, Pak. Cara hidup sia-sia yang kamu warisi dengan nenek moyang itu begini. Sekolah, kuliah, kerja, cari duit, kawin, punya anak, membesarkan anak. Ini cara hidup yang sia-sia. Tapi setelah menjadi Kristen, anak Tuhan yang benar, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Nah, bagaimana hidup untuk kemuliaan Allah? Itu jadi masalah. Itu jadi problem. Makanya harus mengenal Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan, merubah pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih, kenapa darah Yesus menakutkan? Kenapa kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya mengalahkan iblis? Ini adalah latar belakangnya semua. Ini adalah latar belakangnya semua, saudara. Dan inilah yang Bapak Ibu harus pahami dengan benar. Sebenarnya percakapan saya sekarang ini percakapan yang udah mendalam. Mestinya memberikan landasan. Tapi udah terlanjur masuk ke sini, nanti saya balik lagi ke landasannya. Tadi saya sempat mengucapkan, mengapa ketika iblis memberontak Allah tidak bisa bunuh? Masih bersama saya? Kenapa nggak langsung dibinasakan? Saya sedang memberikan ceramah mengenai Lucifer. Wah, itu juga panjang waktunya, saudara. Saya memberikan inti-intinya saja. Saya tanya lagi satu pertanyaan. Mengapa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah nggak langsung mengampuni? Pertanyaan terakhir, mengapa dikatakan di mana tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran dalam kitab Roma? Yang terakhir ini mungkin dibantu dengan penjelasan begini. Kalau ada jalan, ya, ada jalan, tidak ada larangan, Anda boleh masuk ke sini, bukan? Betul? Boleh masuk ke sini. Begitu di sini ada forbidden, Anda nggak boleh masuk, kan? Oke? Betul, saudara? Di mana tidak ada Taurat, tidak ada
Anggaran. Jadi kalau ada forbidden ini nggak boleh, ini salah masuk. Nggak boleh. Ini di sini semua. Allah kita itu Allah yang sempurna, betul, dan berintegritas sempurna. Artinya di dalam diri Allah ini ada yang namanya sistem, rule, hukum, rule, hukum, atau tatanan, order, tatanan. Atau bisa dikatakan di dalam diri Allah itu, saudaraku, ya, ada semacam sistem. Ada tata tertib. Ini disebut hakikat. Ada hakikat. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah punya hakikat seberapa nilainya. Kalau sebelah kursi Bapak Ibu ada duit atau ada handphone, langsung beginian. Siapa punya ini ya? Betul. Tapi ada yang begini nih saudara. Tahu? Ada hakikat, ada hukum dalam dirimu. Kalau orang sudah terbangun jadi orang, ada tertib, ada hukum, ada polisi di sini. Sebelahnya ada duit. 5 juta. Masih dibungkus bersih. Dia nggak bisa nyolong karena ada hakikat di sini. Nangkep maksudnya? Hakikat itu terbangun dari pendidikan milieu lingkungan. Allah tidak perlu dididik, dia sudah punya hakikat, punya hukum. Nah, hukum inilah yang Allah mencegah bertindak di luar hakikatnya. Di luar nilai-nilai hakikat itu maksudnya. Iblis memberontak. Allah tidak bisa gini, matiin. Tidak bisa. Apa buktinya saya salah? Apa buktinya aku salah? Saudara mesti pikir tidak mungkin Lucifer, yang dalam bahasa Ibrani katakan Hillel, the morning star. Lucifer itu bahasa Latin, bukan bahasa Inggris. Lucifer, bintang timur. Lucifer itu bukan tidak punya perhitungan, saudara. Kalau dalam Yeskel dikatakan dia berdagang. Dia berdagang. Dagang itu spekulasi, setuju? Halo? Betul? Bisa untung, bisa rugi, betul? Iya, bukan kerja. Dagang itu spekulasi. Dengan daganganmu, itu Yeskel yang dikatakan si Lucifer memberontak itu, dagang dia. Bisa menang, bisa kalah. Dia melihat celah ini, maka dia berani memberontak kepada Allah semesta alam. Allah pun juga tidak bisa bunuh dia kecuali buang. Ketika Allah buang dia ke bawah, ke bumi, di sana manusia diciptakan. Oke. Kenapa Allah tidak bisa mengampuni Adam? Begitu jatuh dalam dosa, lalu Allah berkata, ya sudah, ku ampuni, beres. Tidak bisa. Misalnya ini Allah, ampuni saya ya Allah, maafkan aku ya, maafkan aku. Lalu Allah berkata, ya ku maafkan, ku ampuni kamu. Ini Allah preman, nggak pakai aturan. Allah yang benar adalah, oh ya aku pengampun, pengasih dan penyayang. Tapi setiap kesalahan harus ada hukuman. Prinsip keadilan harus ditegakkan karena Allah yang adil. Ada tata tertib, sistem, hukum, order, tatanan di dalam dirinya. Hutang harus dibayar. Nggak bisa bilang ya udah nggak apa-apa. Nggak bisa. Kecuali kita terhadap orang yang bersalah, ku maafkan kamu. Kalau Allah menuntut itu, kalau kita nggak berat menghukum, mengerti saudara?
Kalau Allah berhak menghukum, kalau kita tidak. Nangkep maksudnya? Kalau orang salah kita bilang saya maafkan, ya udah. Gratis. Gratis karena aku juga menerima pengampunan gratis. Tapi jangan lupa Yesus yang bayar di kayu salib. Makanya agama-agama yang tidak memiliki juru selamat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa mestinya. Lihat perbuatan baik, berapapun perbuatan baikmu, kesalahan pasti ada. Satu. Yang kedua, nenek moyangmu salah. Tidak bisa diselesaikan kecuali darah Yesus. Maka Tuhan berkata, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di bawah kolong langit tidak ada nama di dalamnya manusia selamat kecuali nama Yesus. Kita bukan mau mentang-mentang orang Kristen lalu meninggikan Yesus, bukan, karena memang dia satu-satunya jalan keselamatan. Dia yang tidak punya dosa dijadikan berdosa. Betapa beruntungnya jadi orang Kristen itu, di mana tidak ada pelanggaran, tidak ada Taurat, tidak ada pelanggaran, tidak ada Taurat, gimana mau salah? Harus ada Taurat dulu baru ketahuan salah, betul? Nah, nangkap ya? Sekarang saya mau kasih tahu. Iblis itu berantakan. Ini salah, gambar ini salah nggak? Nggak ada ukuran salah atau nggak salah. Maka diciptakan harus ada bentuk yang lain. Harus seperti ini, harus seperti ini salah. Kalau nggak ada bentuk lain, nggak ketahuan dia salah, betul? Nah, manusia mau dijadikan itu. Sayangnya Adam pertama gagal. Adam terakhir, Yesus baru berhasil. Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku seperti ini loh. Nah, setan, kamu salah, mestinya seperti ini. Ingat dalam kisah Ayub, jangan hanya melihat Ayub dari soal penderitaan dan kesabarannya. Anda lupa satu pernyataan Allah yang tidak pernah diucapkan kepada orang lain. Iblis, ya Tuhan, kamu lihat hambaku Ayub. Kenapa mesti harus tampilkan Ayub? Ada apa di balik itu? Tuhan mau menampilkan sosok manusia bisa baik. Dan Ayub memang lulus tapi dengan nilai rendah. Dia boleh disentuh tapi nyawanya jangan. Belum tuntas menyelesaikan masalah. Kalau Tuhan Yesus nyawanya pun diambil, tapi dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka Tuhan Allah Bapa meninggikan dia. Semua lutut berlutut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Untuk, kalimat itu nggak boleh lupa, untuk kemuliaan Allah. Segala kuasa di surga dan bumi di tangan Yesus. Kalau Yesus kalah, surga dan bumi di tangan iblis. Yesuslah yang menang dan layak menerima segala kuasa. Iblis dikalahkan karena ketaatannya. Kebangkitan Yesus bukan karena mau menunjukkan kekuasaannya, tapi ketaatannya. Kalau dia tidak taat, dia tidak dibangkitkan. Maka Ibrani mengatakan, dengan ratap tangis dia berdoa kepada dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya dia didengar. Kalau dia nggak saleh, dia nggak didengar. Kalau dia nggak saleh, dia nggak dibangkitkan, saudaraku sekalian. Hebatnya di situ. Ini mesti begini nih. Nah, kalau saudara membaca tentang Lucifer, gambar kesempurnaan engkau. Begitu dikatakan dalam Yesaya. Artinya dia gambar Allah. Ditaruh di taman Tuhan, di mana kerub menjaganya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden, kerub juga yang menjaga taman itu. Ada sinkronisasi. Wah, itu hebat tuh Alkitab, sempurna sekali. Saudara, ini manusia punya agenda, inti rencana Allah untuk mengelola bumi, berkembang biak, tapi juga menaklukkan atau mengalahkan kunyu ini.